Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Aulia akan menjelaskan tentang hubungan angkutan umum dan keterkaitannya dengan sosial budaya. Pertama-tama, saat ini kita membutuhkan sebuah fasilitas untuk saling menghubungkan antar sesama, baik itu barang ataupun manusia, untuk saling mengembangkan wawasan, meningkatkan kualitas hidup, dan lain-lainnya. Sampai saat ini pun, manusia terus mengembangkan fasilitas yang berupa moda transportasi itu. Indonesia pun tak luput untuk mengembangkan fasilitas tersebut. Sebagai negara kepulauan maritim yang tersebar dengan 17.000 pulau dan tingginya angka kebutuhan barang, baik berupa makanan, barang siap pakai lainnya, budaya, dan lain-lain, membuat Indonesia membutuhkan sebuah moda transportasi yang terorganisir dengan baik untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus, apa sih moda transportasi itu? Moda transportasi merupakan istilah untuk menyatakan alat angkut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Moda yang biasa digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan menjadi yang berjalan di darat, di udara, maupun di laut. Atau kita sering menyebutnya seperti angkutan umum. Contohnya kereta, bus, MRT, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Terus kita ke konsep dasar angkutan umum. Pengertian dari angkutan umum, ada beberapa sumber tentang pengertian dari angkutan umum ini. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993, angkutan umum adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran. Menurut Warpani pada tahun 1990, angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, dan tujuan diselenggarakannya angkutan umum adalah memberikan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Dan menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, angkutan umum adalah angkutan dari pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Nah, dari beberapa pengertian dari beberapa sumber ini, kita dapat simpulkan bahwasannya angkutan umum adalah angkutan kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang disediakan oleh pribadi, swasta, maupun oleh pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Terus, sebelum kita lanjut tentang keterkaitannya dengan konsep sosial budaya, kita kudu memahami konsep sosial budaya tersebut. Secara umum, konsep pokok dalam sistem sosial budaya di Indonesia merupakan segala sesuatu yang beraliran dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Terus apa sih hubungannya angkutan umum dengan sosial budaya? Nah, sebelumnya kita perlu tahu, pada saat ini pemerintah terus gencar melakukan namanya konsep kota berkelanjutan, yaitu konsep kota yang memadukan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya, sehingga di kota itu tumbuh suatu sistem yang baik dan memajukan warga-warganya atau masyarakat-masyarakatnya. Contohnya adalah di sosial budaya. Terus, apa sih hubungan antara angkutan umum sendiri dengan sosial budaya? Seperti pengertian angkutan umum di awal tadi, yang berfungsi sebagai alat pemindah barang atau sebagainya. Diharapkan transportasi angkutan umum ini memberikan dampak positif terhadap kepentingan publik dan meningkatkan kualitas hidup manusia, terlebih di bidang sosial budaya. Contohnya itu berupa pengentasan kemiskinan, identitas kota. Karena saat
satu daerah terhubung dengan daerah yang lainnya, ada pertukaran budaya atau pertukaran informasi yang terjadi, sehingga identitas kota antara satu dengan lainnya pasti akan berkembang, minimal akan diketahui oleh beberapa orang dulu. Terus ada pemerataan akses dan pemenuhan kebutuhan. Terus ada peningkatan kualitas hidup. Jadi dari daerah-daerah yang terpencil misalnya, karena adanya angkutan umum atau transportasi umum, maka kualitas hidup di wilayah itu akan semakin meningkat karena adanya pertukaran baik barang ataupun informasi dan lain-lain. Diharapkan angkutan umum juga berperan memberikan interaksi positif, meningkatkan keamanan, dan yang terpenting adalah berkembangnya nilai kehidupan. Karena fungsi dari angkutan umum sendiri adalah memajukan dan memberikan nilai positif jadi diselenggarakannya itu. Setelah itu ada beberapa kebijakan angkutan umum yang ada di Indonesia. Pada dasarnya pemerintah di Indonesia ini sudah banyak memberikan kebijakan-kebijakan tentang angkutan umum itu sendiri, terlebih di bidang sosial budaya. Kebijakan ini termasuk adanya perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan transportasi yang utuh, menyeluruh, dan terintegrasi. Di Indonesia sendiri sudah banyak kebijakan berupa undang-undang yang berkenaan dengan transportasi umum terhadap sosial budaya, ekonomi, hingga lingkungan. Contohnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pokok-pokok penilaian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang AMDAL, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi tetap perlu tindak lanjut dari jajaran pemerintah dengan segala kewenangannya yang disertai sanksi tegas bagi yang tidak menjalankan kebijakan-kebijakan ini. Contoh dari isi kebijakan pemerintah itu ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota, antar provinsi, serta lintas batas negara. Pemerintah daerah provinsi untuk antar kota dalam provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kabupaten atau kota. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 139. Terus adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan baik itu pemerintah, industri, masyarakat agar menciptakan sistem moda transportasi umum, angkutan umum yang selalu mengayomi masyarakatnya, baik itu dari segi sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Terlebih untuk sosial budaya. Pertama itu pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar kebijakan tersebut. Terus misal terbatasnya lahan atau ruang jalan, maka pemerintah bisa menertibkan parkir atau pasar tumpah yang ada di pinggir-pinggir atau trotoar jalan. Terus dengan meningkatnya jumlah kendaraan, maka perlu tersedianya transportasi massal seperti bus besar, MRT, dan kereta api atau kereta rel listrik atau disebut KRL. Terus jika didominasi angkutan kota, maka perlu diperhatikan juga kondisi fisik dan kualitas angkutan kota yang akan beroperasi. Dan kembali ke topik awal tadi, agar terciptanya moda transportasi yang baik, maka perlu ada hubungan yang baik atau sistem yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Pemerintah sendiri kudu membuat inisiatif tentang tata guna lahan dan sistem transportasi yang digunakan.
untuk kemudian diterapkan dengan konsisten, berkelanjutan, dan komitmen yang tinggi. Terus, para pihak industri adalah untuk mewujudkan sistem-sistem tersebut oleh pemerintah juga diharuskan bermitra dengan perusahaan swasta contohnya, agar tidak terjadi carut-marut dalam pelaksanaan dan persiapan. Terus fungsi yang krusial ada di para masyarakat, yaitu dengan merespon kebijakan pemerintah dengan respon yang positif untuk sadar bahwa pentingnya transportasi untuk perubahan baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi sosial budaya, sehingga dapat tercipta sistem yang baik, konsisten, berkelanjutan. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.